Aku ya. Ya udah. Jadi itu perjalanan kita tuh seru, plus Dengar suara itu nggak barusan? di kelok itu udah sering, dan driver lain pun sering. Jadi ada pohon, dan di situ tuh biasanya suka ada yang nongkrong. Aku denger pas cerita itu. Dan yang menurut gue bikin merindingnya itu adalah ternyata setelah niat jahat mereka lakukan, mereka itu. Assalamualaikum teman-teman. Masih ingat kan di vlog yang terakhir kemarin aku bilang apa coba? Apa? Bukan, gimana sih? Kok malah cerita beli pembalut? Beli pembalut. Lo salah nonton vlog. Bukan, kebangetan lo yang bilang vlog beli pembalut, kagak. Di vlog terakhir kan aku bilangnya kita mau cerita horor yang terjadi di NTT di sini. Persis di jalan yang kita lewatin dari mana Tik? Dari Waingapu ke ini apa namanya Bang? Namanya apa Bang? Kabubak. Ya, Waikabubak gitu. Jadi kita mau cerita bahwasanya ada cerita katanya sih ini antara mistis tapi ini real, beneran gitu. Sorry, kalau ini Wano kakak. Ya pokoknya yang namanya bagus nggak bisa dipercaya. Suka berubah-berubah juga bingung. Iya. Yaudah nggak usah denger lah, dia mah kan suka salah kasih itu informasi. dia punya saudara Wano Ade. Ini mulai nih. Receh ya Allah. Yang mulai gue Bang. Oke, jadi gini aja ya. Tadi kan kita naik mobil rental. Selama di sini kita naik mobil rental lah pokoknya gitu. Tapi kan subscribe dulu nih kalau mau denger cerita kita. Subscribe sekarang, aku tunggu karena Sama share. iya, share ke banyak-banyak teman kalian. Like, udah subscribe kan pada? Udah, bagus. Udah like karena ini kita cerita horor terhoror sepanjang. Mohon maaf, dia wajah putih banget nih yang depan. Bening Indonesia. Ya, siapa yang mau ceritain nih? Karena tadi waktu driver cerita mah aku dengerin lagu. Banggut. Lagu Nisa Sabian. Iya. Oh ya Jamalu gitu. Siapa mau cerita? Aku ya. Ya udah. Jadi itu perjalanan kita tuh seru, plus Dengar suara itu nggak barusan? Suara kayu. Oh. dia punya saudara tuh kayu tuh, Deyu. Dek, yuk. Iya kak. Kayu itu kakak-kakak yang suka ngajak pergi. Kayu gitu ya. Perjalanannya tuh jadi di Sumba ini ternyata nggak banyak lampu di jalan, terus gelap, terus kelilingnya tuh ya masih nggak saya bilang hutan sih, karena gelap tuh banyak pohon-pohon, jadi seolah-olah kita melewati menembus hutan. Nah di perjalanan tuh gue bingung nih, kalau misalnya seandainya kita itu sampai amit-amit ya mobil mogok kan, atau kenapa-napa di jalan atau gimana, akhirnya gue penasaran sama si drivernya ini yang udah setiap hari ataupun setiap bulan melalui rute itu, gimana perasaannya bang ngelewatin rute kayak gini setiap hari gitu. Ya udah biasa bang, ya paling ya kata dia buka kaca, bakar rokok, terus denger musik kencang-kencang, karena waktu dia jemput kita itu siang-siang, dia tuh berangkatnya dari jam 10 malam nembus perjalanan itu. Apa sih itu ya si Bang? Iya, si Bang Samad itu. Nah udah cerita tuh, bang pernah nggak sih nemuin sesuatu yang lucu-lucu di jalan gitu? Lucu-lucu ya guys. Lucu-lucu. Akhirnya dibilang, wah ada bang, kejadiannya gini. Dia bilang dia pernah lihat. Jadi tadi kita sempat makan siang, berhenti di tengah perjalanan, terus kita nggak ngeh juga. Jadi habis makan siang itu ada jalanan yang kelok gitu ya. Oh, kayaknya bobo deh. Iya, pada tidur. Atau aku bengong ya? Wah, kalau di jalan suka bengong. Coba tadi berarti. cerita aja sebelum ini ya. Iya, Pas pas kita tahu tempatnya, bisa kita langsung Ih, berhenti. justru kalau lagi begitu nggak boleh cerita di tempatnya. Iya benar. Kan Pak Mali. Oh iya. Iya. Saudaranya Bu Mali. Anaknya Mali berarti ya. Mali, bapak lu mana? Pak Mali itu suaminya Bu Mali. Iya benar. Ya nonton nggak usah ketawa, ini video horor. Kebangetan lo kalau ketawa. Next yo. Next. Jadi itu dia itu pernah di kelok itu udah sering, dan driver lain pun sering. Jadi ada pohon, dan di situ tuh biasanya suka ada yang nongkrong. Aku denger pas cerita itu, dan katanya guys, yang nongkrong perempuan. Katanya ini sih walau-walam ya, karena aku sebenarnya pengen bilang aku nggak percaya sebelum aku lihat, tapi aku nggak pengen lihat gitu loh. Tapi katanya yang nongkrong di bawah pohon itu, yang di hutan jalan kelak-kelak itu adalah tadinya gadis korban yang tinggal di daerah situ, yang maaf ya, dinodai oleh 4 laki-laki. Waduh. Di sini katanya. Terus aku tanya dong, itu tuh mistis atau percaya-percayaan nggak percaya? Kan ada kan yang kayak ada ya, legenda kayak gitu-gitu. dulu, Iya, legenda. Zaman dulu tahun Legenda. berapa gitu, ternyata baru. 2017 woi.
kejadiannya 2017 ya. Secara singkatnya kronologinya tuh ceritanya si kota ini. Jadi kalian bisa bayang nggak sih kalau di sini itu jalannya sepi, nggak ada angkot. Angkot pun kalau kalian nunggu mungkin dari yang kalian mandi udah seger gitu, udah kuyup lagi tuh baru datang tuh angkot tuh. Terus di sini angkotnya tuh kayak model Kopaja ya, kalau kalian tahu di Jakarta itu kayak Kopaja, kayak Metro Mini gitu, gede gitu. Jadi si cewek ini tuh lagi sekolah Yun. Jadi sekolah dari satu desa ini, di sekolahnya tuh di kota. Di kotanya itu di Waingapu. Kalau kalian googling mungkin kalian bisa tahu kronologi secara detailnya kayak apa. Iya, terus habis itu jadi orang-orang driver tuh, yang driver yang biasa antar kota Waingapu ke daerah sini tuh udah pada apal sama cewek ini karena biasa nganterin dia, ngikut gitu kan, ngikut. Nah, entah kenapa pas lagi mungkin dia lagi harinya emang udah ditakdirkan untuk terjadi, dia naik sama bis ini. Nah, bis ini sebenarnya Yun, dia itu nggak ngangkut penumpang. Bis ini itu sebenarnya dia habis ada charteran ke daerah Sumba Timur dan dia dalam perjalanan pulang ke Tambolaka. Itu perjalanan tuh kurang lebih sekitar 3,5 jam 4 jam. Nah, di bis itu pun kosong. Pas dia stop gitu, dia naik dan di dalam itu cuma ada 4 orang. 4 orangnya ini 2 dewasa dan 2 anak-anak. Bukan anak-anak sih, SMP lah. SMP ya. Ya di bawah umur lah pokoknya ya, anak di bawah umur, di bawah 17 tahun. Habis itu ternyata si 2 orang dewasa ini ternyata dulunya driver. Mereka tuh ganti-ganti gitu karena perjalanan jauh dan mereka dalam keadaan mabuk. Ada dong ternyata. Ada kan? Ada kan kisahnya emang. Pasti Dia kan ada. syuting aja gitu. Ada karena katanya Tragis ini banget. cerita asli. Terus. Ya, dan itu 2017 kejadiannya. Jadi pas mabuk udah, nah pas udah di tengah perjalanan yang harusnya jalannya lurus, nah entah kenapa mulailah di situ timbul niat jahat mereka. Mereka itu membelokkan mobilnya ke arah jalan yang lebih sepi. Bayangin jalan rayanya sepi, apalagi dibelokin. Udah dibelokin selesai, dah disitulah niat jahat mereka lakukan. Dan yang menurut gue bikin merindingnya itu adalah ternyata setelah niat jahat mereka itu mereka lakukan, mereka itu mohon maaf menghilangkan nyawa korban. Iya. Itu miris banget. Padahal Sadis kita Digetok pakai apa? digetok pakai kunci ban, tau nggak? Kunci ban yang berat, yang gede gitu. Itu kan, itu bayangin ngerasa sakitnya. Pasti dia ngerasain sakit dulu kan. Dia kan Iya. nggak langsung mati kan. Gue nggak kuat. Ah. Nah, yang lebih ininya lagi adalah sebenarnya si cewek itu dari cerita si abang itu ya, dari abang-abang itu, si cewek itu tidak melakukan perlawanan sama sekali. Pasrah. Pasrah. Dengan catatan, siapapun di antara kalian berempat yang sudah menodai saya harus jadikan saya istri. Salah satu di antara kalian gitu. Tapi ternyata di antara 4 itu nggak ada kan, karena 2-nya Nggak ada udah punya respon. istri, 2-nya masih bocil. Jadi akhirnya karena nggak ada yang mau nikahin juga, Dan berniat untuk menghilangkan jejak. ngilangin jejak, takut gimana-gimana, plak, dihilangkanlah nyawa itu. Iya. Dibuanglah dari bis katanya, dibuang dari bis bener. ke jurang gitu. Nah, Enggak ke jurang. Di tempat yang si Bang Samad lihat posisinya di bawah pohon itu. aduh di mana gua? Aduh, gua merinding lagi. Iya. Jadi Tadi kita lewatin kan? kita lewatin. Jadi dibuangnya itu berada di pinggir jalan dan pinggir jalan itu pas banget di bawah pohon besar. I Gitu. see. Nah terus Ada katanya, iya di belakang bis itu ada mobil yang ngelihat saksi ngeliat. gitulah. Saksi. Kayak ngebuang gitu, Disamperin gede. karena dikirain tuh Ada barang yang terjatuh. itu barang apa ya, ditanya dong sama mobil belakang. Terus kata yang mobil si bis itu enggak kok, enggak ada kok gitu. Nggak ada. Dan ternyata baru ketahuannya 2 hari setelah kejadian, Yun. 2 hari setelah kejadian, mohon maaf, korban ditemukan dalam keadaan tidak berbusana. Habis itu rame lah di media sosial antara masyarakat sini kan, di Facebook tadi kalau nggak salah dicerita. Pas dilihat itu kejadian lokasi di situ, si saksi ini baru oh ini yang gue temuin. Nah polisi ngusut lah dari situ, akhirnya ketemu lah si pelakunya, semuanya Yun, semuanya ketemu. Tapi di sini 6 loh. Pelakunya. Iya, Nah, Tadi kata orang Akamsi 4. 4. 6 tuh ya. Akamsi kan bilang 4. Aku sih percaya Akamsi. Iya. Dan ternyata pas udah kejadian kayak gitu, nah mulailah tuh setiap driver yang lewatin situ katanya pernah melihat sosok si korban tersebut lagi duduk di bawah pohon. Kalau dia punya indera keenam, kan tadi dia bilang kalau dia punya indera keenam dia bisa lihat, dan jauh sebelum di lokasi itu pasti mereka udah merinding dan bener. tandanya itu akan menemui si perempuan itu katanya. Iya. Tapi justru itu kan karena jalannya belok-belok, itu sih si maaf ya perempuan itu tuh dia nggak nakutin, nggak ganggu, cuman namanya manusia gimana sih kalau ngeliat begituan kan pasti Iyalah, panik gila, pasti. dan karena jalan yang lika-liku, emang sih setan itu nganggep bodoh, nggak ganggu, tapi kan kitanya panik jadi pasti kalau lagi apes ya modar gitu loh. Iya bisa jadi kecelakaan juga. Nah makanya kalau misalnya nggak sengaja kelihatan yang aneh-aneh, jangan panik, banyak-banyak berdoa dan jangan ngebut dimanapun kalian berada, jangan terlalu ngebut buat kebaikan diri sendiri sih. Di luar itu kita ketemu hantu atau apa gitu ya, jadi jangan terlalu ngebut, tetap hati-hati. Ya, dan buat kalian juga mungkin nonton Rich kan mungkin banyak juga yang wanita ya, hati-hatilah kalau
kalau pulang malam ataupun dalam perjalanan selalu iya Waspada. gue inget tadi ada satu cerita yang serem. Jadi katanya sebelum dia hilang nyawanya dia tuh sempat nelfon saudaranya. Oh iya, dia nyempet telepon saudaranya. Sedih Nah, banget sih. itu yang telepon dia berarti masih sadar kan? Iya, jadi dia telepon. Dalam keadaan pasrah, ya udah aja gitu. Menemukan aku dalam kondisi Sadar. jasad. Dia nelfon saudaranya, kalian pasti akan nemuin aku dalam kondisi aku udah nggak Sedih bernyawa. banget sih. Terus pelakunya udah diusut sama polisi, katanya udah masuk sel dan di sel tuh enggak penjara seumur Iya, hidup. penjara seumur hidup. Katanya, tapi ya gitu lah, namanya juga kejahatan pasti ada Ganjaran. ada ganjaran yang setimpal gitu. Jadi pelajaran-pelajarannya kalau kalian perempuan nih, jaga diri baik-baik, hindari tempat-tempat sepi, pulang larut malam please hindarin. Harus ada yang jagain. Ya, buat yang laki-laki, anggaplah perempuan itu adalah Saudara ibu perempuan. kalian gitu Iya. loh. Jadi gimana ya? Kalian punya ibu nih, cowok nih, kalian punya ibu. Mau nggak ibu kalian digituin atau saudara perempuan kalian digituin? Mau nggak gitu loh. Jadi Amit-amit. timbal balik aja gitu. Jadi saling menjaga aja. Kalau kataku, saling menyayangi gitu sih. Aku turut sedih. Iya, serem banget sih itu kejadiannya, itu miris banget. Itu kejam sih menurut aku sih. Ya, kejam Iyalah, banget. udahlah dinodai, dihilangkan nyawanya. Bayangkan sih dia tuh udah pasrah gitu loh. Ya udah kalau gimana ya kok? Ya maksudnya kalau lo mau nodai gue nggak apa-apa, tapi lo nikahin gue gitu kan? Karena Iya, dia mau ngelawan sampai- juga 4 iya, orang, udah woy. sampai pasrah begitu loh, maksudnya. Gini ya, mungkin ya kalau misalnya perasaan dari keluarga korban ya, pengennya sih ya nyawa dibalas nyawa kan. Pengennya sih gitu ya. Pastinya, heeh. Cuman kan kita Apalagi ngikutin gila, pembunuhannya hukum parah. yang ada di sini ya. Ya menurutku seumur hidup ya udah paling oke lah. Tapi kalau misalnya ada hukuman mati, Tanya netizen, Tanya menurut netizen. kalian hukuman yang pas untuk orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu hukumannya apa? Atau kalian ngikutin dari pihak yang berwajib, atau mungkin menurut kalian punya pendapat sendiri? Komen di bawah. Tapi yang paling penting jaga diri baik-baik, hati-hati, gitu aja. Tapi kalian tuh termasuk tipe yang percaya nggak sih ada penampakan gitu? Karena kan ada yang bilang itu jin kan menyerupai. Karena untuk orang yang sudah tiada itu ya udah beda lagi gitu urusannya. Jadi itu yang menyerupai itu cuman kayak jin aja gitu. tapi seumur umur ya, selama berkendara ataupun dari kendaraan, gue alhamdulillah nggak pernah tuh. Ngerasain hal-hal Belum, gitu. belum. Iya belum jangan sampai sih ketemu di perjalanan ya, nggak tahu hal-hal yang kayak gitu. Karena pernah dengar juga katanya ada yang nyebrang lah, ada yang Iya, yang ada yang nyebrang itu. Amit-amit kan? jangan sampai. Itu kan ngebahayain juga. Iya, ngebayang tuh nyebrang tiba-tiba but gitu kan. Iya sih, jadi sebenarnya mereka tuh nggak ganggu, nggak ngebunuh. Cuma kitanya yang panik, jadi kita Iya. ngebunuh diri kita sendiri. Nah, Ya, coba gitulah. kalau misalnya kamu lagi di situ Yun, misalnya contohnya kamu di penumpang gitu kan, penumpang kamu berdua sama driver di depan gitu, lagi ngelewatin gitu, drivernya ngeliat tapi cuek aja, tiba-tiba kamu lagi asik main handphone, kok sebelah gua kayak ada orang nih. Sembarangan lo.